Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Caheningrum, NIM 19030960075. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian cerpen, tujuan dan juga manfaat cerpen. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dalil yang berkaitan dengan materi cerpen, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridhanna anhum mubtighu arahmatin min rabbaka tarjuha faqul lahum qawlan maisura, yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memerah rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Quran Surat Al-Isra ayat 28 berkaitan dengan materi cerpen, karena di dalam materi cerpen terdapat dialog antar tokoh, sehingga hendaknya cerpen yang ditunjukkan kepada pembaca berisi dialog yang pantas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengertian cerpen. Pengertian cerpen secara umum adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Kemudian saya akan menyampaikan manfaat cerpen. Yang pertama, sarana hati dan pikiran menjadi tenang. Yang kedua, menyenangkan dan tidak jenuh. Yang ketiga, media hiburan yang lucu. Yang keempat, kaya pendaharaan bahasa. Yang kelima, menambah inspirasi bagi pembacanya. Sedangkan tujuan cerpen yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita. Yang kedua, dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutiarani, NIM 19030960051. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri cerpen dan unsur cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu alurnya lebih sederhana. Yang kedua, tokohnya hanya sedikit. Yang ketiga, latar hanya dilukiskan sewaktu-waktu dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Yang keempat, terdiri dari atas 3 halaman sampai 10 halaman. Selanjutnya, dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya, hanya ada satu plot atau alur. Selanjutnya yaitu watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Selanjutnya, ciri cerpen, banyak tokoh terbatas atau kurang. Yang terakhir yaitu struktur dari cerpen. Selanjutnya yaitu ada struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Yang terakhir adalah kode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salma Karimah, NIM 19030960054. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Unsur intrinsik dari cerpen meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema juga merupakan ide dari sebuah cerita. Pada pembuatan cerpen, tema dapat ditentukan sesuai dengan tujuan dan amanat yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merujuk pada orang atau pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara penulis mengembangkan
fisik dan perilaku tokoh, penggambaran lingkungan kehidupan dari tokoh, penggambaran tata kebahasaan tokoh, pengungkapan jalan pikiran tokoh, dan penggambaran oleh tokoh lain. 3. Alur. Alur merupakan pola pengembangan yang terbentuk oleh adanya hubungan sebab akibat yang bersifat kronologis. Alur memiliki 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Secara umum, alur memiliki beberapa unsur, yaitu pengenalan cerita, awal konflik menuju konflik, konflik atau climax, yang terakhir yaitu penyelesaian atau ending. Yang keempat, latar. Latar berfungsi untuk mempertegas jalannya cerita. Latar dapat menggambarkan tempat dan waktu. Latar tempat merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita, lalu latar waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut terjadi di dalam cerita. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Ada beberapa macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, aku. Pada sudut pandang orang pertama, tokoh seperti sedang menceritakan dirinya sendiri. 2. Sudut pandang peninjau orang ketiga. Pada sudut pandang ini, penulis memakai salah seorang tokohnya untuk menceritakan orang lain. Tokoh yang diceritakan disebut dia. Yang ketiga, sudut pandang penulis sebagai pencerita. Pada sudut pandang ini, penulis seolah-olah seperti sedang menonton pementasan sandiwara. Yang keempat yaitu sudut pandang serba tahu. Pada sudut pandang ini, penulis seolah-olah serba tahu segalanya. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa menunjukkan pengungkapan dari seorang penulis terhadap karyanya. Gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Gaya bahasa dapat menggambarkan karakter jahat maupun bijak dari seorang tokoh dalam cerita. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik dari cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Nilai moral contohnya seperti saling menghormati terhadap sesama, tidak menghina atau mengejek satu sama lain. Nilai sosial berkaitan dengan membantu satu sama lain sebagai makhluk sosial. Nilai pendidikan berkaitan dengan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan selalu berusaha sebaik mungkin. Nilai budaya adalah adat istiadat atau tradisi dari suatu masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salma Karimah, NIM 19030960054. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Unsur intrinsik dari cerpen meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema juga merupakan ide dari sebuah cerita. Pada pembuatan cerpen, tema dapat ditentukan sesuai dengan tujuan dan amanat yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merujuk pada orang atau pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara penulis mengembangkan dan menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita, sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh penentang dari karakter protagonis. Penggambaran karakter watak dari
menggambarkan tempat dan waktu. Latar tempat merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita, lalu latar waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut terjadi di dalam cerita. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Ada beberapa macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, aku. Pada sudut pandang orang pertama, tokoh seperti sedang menceritakan dirinya sendiri. 2. Sudut pandang peninjau orang ketiga. Pada sudut pandang ini, penulis memakai salah seorang tokohnya untuk menceritakan orang lain. Tokoh yang diceritakan disebut dia. Yang ketiga, sudut pandang penulis sebagai pencerita. Pada sudut pandang ini, penulis seolah-olah seperti sedang menonton pementasan sandiwara. Yang keempat yaitu sudut pandang serba tahu. Pada sudut pandang ini, penulis seolah-olah serba tahu segalanya. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa menunjukkan pengungkapan dari seorang penulis terhadap karyanya. Gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Gaya bahasa dapat menggambarkan karakter jahat maupun bijak dari seorang tokoh dalam cerita. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik dari cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Nilai moral contohnya seperti saling menghormati terhadap sesama, tidak menghina atau mengejek satu sama lain. Nilai sosial berkaitan dengan membantu satu sama lain sebagai makhluk sosial. Nilai pendidikan berkaitan dengan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan selalu berusaha sebaik mungkin. Nilai budaya adalah adat istiadat atau tradisi dari suatu masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Yuliana, NIM 19030960068 dari kelas PKMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu teknik membaca cerpen. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca cerpen untuk orang lain yang pertama yaitu memahami isi cerita. Yang kedua, bercerita di depan agar terlihat orang lain. Yang ketiga, pada saat akan menceritakan, harus dengan ekspresi agar orang yang mendengarkan dan melihat tertarik. Yang keempat, menggunakan alat peraga yang sesuai jika menggunakan alat peraga. Yang kelima, bercerita dengan ekspresif dengan kombinasi suara, lafal, melalui tokoh-tokohnya supaya lebih imajinatif. Juga kesesuaian alur cerita yang diceritakan. Yang keenam, menutup cerita dengan akhiran yang menarik. Selanjutnya, contoh-contoh cerpen yang pertama yaitu Topan Anak yang Rajin. Selanjutnya, membacakan cerpen untuk kelas awal yaitu dengan cara bercerita langsung dari buku. Dengan begitu, anak termotivasi untuk belajar membaca. Selanjutnya, anak akan merasa menemukan hal-hal baru dari buku tersebut. Yang kedua, bercerita dengan gambar. Membuat anak lebih mudah mengimajinasikan. Selain itu, gambar akan membantu pemahamannya terhadap isi cerita. Selanjutnya yaitu bercerita dengan menggunakan boneka. Ketika bercerita dengan menggunakan boneka, Anda dapat mengimprovisasikan suara Anda sesuai dengan karakter boneka yang sedang dimainkan. Yang keempat, bercerita dengan barang-barang di sekitar. Misalnya, menggunakan sepatu, botol minum, keran cuci tangan, baju, dan lain sebagainya. Bercerita dengan bantuan benda-benda di sekitar sekaligus mengajarkan kearifan lokal kepada anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.